الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Malik al-Khatim lima sabaq nasil haq bil haq wa ala alihi washabihi mustaqim wa ala khalqati wa miqdari al-azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyukur alhamdulillah rabbil alamin, senantiasa kita mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Alhamdulillah kita masih diberi rezeki yang berlimpah yang barokah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk thalibul ilmi. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada beliau Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendeskripsikan, mengkaji tentang apa itu radikalisme, apa itu aliran sembarang. Ini saya khususkan kami tujukan kepada kaum terpelajar, kaum muda yang masih menempuh pembelajaran, yang masih duduk di bangku kuliah, di bangku sekolah. Pada kesempatan yang lalu saya bertemu dengan salah seorang pemuda, seorang mahasiswa datang menemui saya, mencoba untuk sharing. Ya, pemuda ini saya katakan, dia mengatakan pada saya ex dari anggota suatu organisasi yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah kita. Saya akan sebutkan organisasi apa itu. Yang jelas termasuk organisasi yang bertentangan dengan kepemerintahan kita, dengan tata negara kita, dengan hukum yang ada di pemerintahan Republik Indonesia, dan juga sedikit menyimpang dari kaidah-kaidah keislaman. Seperti itu. Pemuda ini mengatakan sangat tidak suka, sangat tidak setuju, sangat tidak sepaham dengan ideologi Pancasila, sangat tidak menyukai negara demokrasi. Karena seorang pemuda ini kita tawarkan untuk menjadi salah satu anggota PPS, ya, atau panitia pemilihan umum. Setelah itu pemuda ini menolak, karena pemuda ini menolak adanya demokrasi di negara ini. Pemuda ini menolak yang mengatakan anti demokrasi Indonesia. Di satu sisi pemuda ini mencoba untuk mencari pengikut yang lain, untuk membangun kembali, bukan dalam bentuk organisasi, tapi dalam bentuk memahamkan seorang tentang ideologinya. Dari sini kami mencoba untuk menyadarkan, kita tidak membenci orang ini, kita tidak membenci apa yang dia lakukan, kita tidak membencinya, tetapi kita mencoba untuk menyadarkan pemuda ini. Setelah kita telusuri, ternyata orang ini pernah ikut binaan, yaitu lembaga dakwah Islam, yang dimana guru pemuda ini adalah salah satu pimpinan dari organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.
seorang guru ini mengajarkan kepada pemuda ini, di mana pemuda ini harus mengikuti pemahaman apa yang dilakukan, mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka inginkan, mencoba untuk mengubah tatanan negara Indonesia ini, negara yang demokrasi ini, negara yang damai ini, mencoba untuk dirubah. Dari apa yang dia katakan, saya paham di sini tentang apa ternyata radikalisme itu sudah mengakar. Kalau sudah pemuda ini terkena oleh paham radikalisme ini sangat berbahaya sekali. Radikalisme ini adalah aliran keras, aliran bergaris keras, menolak pemerintahan, menolak apa yang sudah dijadikan hukum di negara ini. Nah, oleh karena itu di sini coba kita pahami dulu, kita kaji dulu makna dari radikalisme itu sendiri. Sebelum kita menjudge seseorang, kita harus paham dulu apa yang dia maksud. Meskipun ya kita sering mendengar di setiap media, di setiap pemberitaan yang muncul kata radikalisme, terorisme. Apa sih itu radikalisme? Apa sih itu terorisme? Kita saling berkaitan. Radikalisme berpikiran keras, ya, berpikiran keras, menentang. Intinya mereka tidak mau aturan-aturan untuk mereka. Ya, mereka menginginkan aturan itu dibentuk sendiri. Ya, mereka menginginkan negara yang menurut mereka itu benar, menurut mereka itu sesuai dengan keinginan mereka, dengan menggunakan cara-cara yang kekerasan semacam itu. Baik. Utamanya untuk kaum terpelajar, kalian kewajibannya hanya belajar, tidak harus mengikuti, tidak harus tidak harus cari tahu tentang permasalahan di pemerintahan. Biarkan pemerintahan diurusi oleh para pejabat. Sebagai kaum terpelajar, hukumnya hanya wajib belajar. Pertama yang dipelajari, pahami dulu kaidah-kaidah Islam. Pahami dulu apa itu Islam, bagaimana syiar Islam itu di negara Indonesia, bagaimana sejarah Islam itu ada di negara Indonesia, bagaimana Indonesia ini terbentuk, bagaimana negara Indonesia sejarahnya seperti apa, kita pahami dulu, supaya kita tidak mudah dirongrong oleh paham-paham radikal, oleh paham-paham aliran garis keras. Nah, Indonesia terbentuk oleh para pahlawan agama, pahlawan negara juga. Tidak hanya itu, negara Islam, negara Indonesia terbentuk oleh berbagai kajian dari berbagai tokoh, sehingga memiliki suatu kesatuan negara yang dimana isinya kebinekaan ini bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya. Kita hidup berdampingan. Tidak mungkin kita mengubah Pancasila dengan ideologi Islam. Tidak mungkin kita akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 kita ganti dengan hukum Islam. Tidak mungkin, karena kita memiliki banyak suku, banyak agama di negara Indonesia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah Quran surat An-Nisa ayat 59 yang sudah saya baca tadi, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, dari sini jelas ulil amri di antara kamu termasuk adalah golongan pemerintah, pemimpin. Kita harus taat. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tentu kita harus taat kepada pemimpin kita. Di Indonesia, pemimpin kita yang pilih. Kita yang memilih presiden dan wakilnya, kita yang memilih dewan, kita yang memilih MPR dan sebagainya, bahkan sampai pada para desa. Kita yang memilih. Karena kita yang memilih, kita harus taat. Kita memilih pemimpin tentunya dengan niat kita percayakan bahwa pemimpin ini pemimpin yang amanah. Oleh karena itu, jika kita pilih kita jadi, maka kita harus hukumnya taat. Jika pemimpin kita punya kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, asalkan itu masih dalam kaedah-kaedah baik, misalnya masih dalam tatanan agama, tidak menyimpang,
tata pemerintah tidak menyimpang, untuk apa kita harus maju, kita harus menyuarakan dengan keras, dengan lantang, tolak kebijakan ini, tolak kebijakan itu, ganti pemerintahan. Untuk apa? Sebagai bangsa yang cerdas, yang berpendidikan, kaum muda tentunya, khususnya ya, kamu memiliki pendidikan, kamu duduk di bangku sekolah, duduk di bangku kuliah, kamu menempuh yang namanya pendidikan. Dari pendidikan itu kamu mengimplementasikan untuk bangsa, untuk negara ini seperti apa. Kemudian kamu kaitkan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kalau kita beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tentunya kita harus taat juga kepada pemerintah. Kebijakan itu berbeda, selama tidak menyimpang dari kaidah-kaidah keislaman. Untuk apa kita mengurusi? Kita tinggal menjalani saja. Kita jalani, kita taati. Kalaupun salah, kita doakan semoga umat kita ini kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Tidak harus kita mengurusi urusan pemerintahan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ya kepada Allah, itu kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika memang tidak sesuai kebijakan pemerintah, itu tidak sesuai dengan kaidah keislaman, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Kita kembali ke sana, kita cari mana yang lebih benar. Jangan hanya asal membaca, terjemahkan, kemudian kita tafsiri sendiri, itu tidak benar. Kebanyakan pemuda saat ini merasa sudah pintar, berpendidikan, akhirnya menafsirkan. Nah, ini yang jadi salah tafsir. Nah, jangan sampai kita salah tafsir, jangan sampai para pemuda ini dalam mengartikan sebuah hadis, sebuah firman Allah, baca artinya, tafsirkan sendiri. Jangan. Kita cari referensi, dari para ulama, para guru kita. Kita ngaji dulu, jangan langsung menjudge. Ini tidak benar, pemerintah harus diganti, Pancasila harus diganti, ini sangat tidak benar. Ya, sebagai umat Islam yang cinta damai, cinta kedamaian, kita musyawarah, wajib hukumnya bermusyawarah, jangan ikut-ikutan semacam itu. Suatu teman saya ingatkan bahwa apa yang dia pelajari, apa yang sudah dia pahami saat itu kurang tepat jika dilakukan di negara Indonesia. Kalau di luar negara Indonesia, saya nggak tahu, itu urusannya. Jika di Indonesia sangat tidak benar. Dari sini kita terapi, kita adakan pembenahan, kita ajak ngaji dulu, kita ngaji lagi, kita gali lagi lebih dalam lagi makna dari apa yang dia pahami, kita selaraskan. Jika itu sebuah penyakit, maka harus kita sembuhkan. Orang-orangnya tidak saya benci, tidak kita benci, tidak kita kucilkan, tapi pemahamannya perlu kita selaraskan, kita sejajarkan dengan apa yang ada di kaidah-kaidah keislaman, dengan Al-Quran, dengan hadis, tentunya seperti itu. Hadirin rahmatullah, sedikit yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.